Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang metabolisme glikogen, yaitu glikogenolisis atau pemecahan glikogen. Nah, pertama-tama kita akan melihat dulu struktur dari glikogen. Nah, glikogen itu sebenarnya suatu polimer yang terdiri dari monomer-monomer berupa glukosa. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini sebenarnya cabang-cabang dari glikogen ini ada banyak begitu ya. Tetapi sebenarnya pada sel gitu ya atau pada kenyataannya cabang-cabangnya ini lebih banyak lagi. Nah, ini mungkin hanya model ya yang representatif untuk cabang-cabang glikogen itu. Nah, jadi glikogen itu adalah polimer yang tersusun atas monomer-monomer berupa glukosa. Nah, glikogen ini disimpan di mana sih? Nah, ada dua tempat utama untuk penyimpanan glikogen, yaitu di sel hati atau sel liver dan di sel otot rangka. Nah, di selnya ini tepatnya di bagian sitosol atau bagian sitoplasma. Nah, selanjutnya ini merupakan struktur kimianya gitu ya yang lebih detail pada glikogen ini. Kalau kita bisa melihat di sini bahwa struktur glikogen itu ada rantai yang lurus dan juga ada rantai yang cabang. Nah, kalau kita lihat di sini ada rantai yang lurus dan ada rantai yang cabang. Ini merupakan satu monomer glukosa, ini juga monomer glukosa, ini juga monomer glukosa, ini juga monomer glukosa. Maka monomer-monomer glukosa ini saling terikat satu sama lain dan membentuk polimer gitu ya berupa glikogen. Nah, kalau dalam glikogen ini ada dua macam ikatan glikosidik gitu ya atau ikatan antar monomer-monomer glukosanya ya. Yang pertama ini ada ikatan alfa 1,4 glikosidik. Kalau di gambar ini, nah ini merupakan ikatan alfa 1,4 glikosidik. Kenapa kok disebut 1,4? Karena dia menghubungkan antara glukosa yang satu dengan glukosa yang lain, tepatnya pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 4. Maka disebut sebagai alfa 1,4 glikosidik. Nah, ikatan alfa 1,4 glikosidik ini akan membentuk rantai lurus ya. Ini membentuk rantai yang lurus. Ini adalah 1,4 glikosidik ini. Ya, ini adalah ikatan-ikatan alfa 1,4 glikosidik membentuk rantai yang lurus. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada ikatan alfa 1,6 glikosidik. Nah, yang di sini ini adalah ikatan alfa 1,6 glikosidik. Nah, sesuai dengan namanya, maka alfa 1,6 glikosidik ini dia mengikat antara monomer glukosa satu dengan glukosa yang lain pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 6. Sehingga disebut sebagai alfa 1,6 glikosidik. Nah, kalau yang ikatan ini alfa 1,6 glikosidik ini merupakan ikatan yang membentuk cabang dari glikogen ini. Jadi kalau alfa 1,4 glikosidik tadi membentuk rantai lurus, maka alfa 1,6 glikosidik membentuk rantai cabang. Selanjutnya kalau di sini ada warna hijau ini, warna hijau yang ada pada gambar ini merupakan awal gitu ya, awal residu glukosa yang menjadi awal dari glikogen. Kemudian yang berwarna merah ini adalah non-reducing end, begitu. Oh iya, struktur yang ada di gambar ini merupakan struktur representatif ya. Jadi bukan struktur yang semua struktur itu digambar di sini. Jadi ini hanya secuil struktur saja dari glikogen karena sebenarnya memang rantainya itu panjang sekali dan sangat bercabang-cabang banyak sekali. Biasanya di bagian ini, di bagian yang paling kanan ini bisa ditulis R yang menyatakan bahwa itu adalah rantai rantai glikogen yang masih panjang gitu ya. Jadi dia masih ada rantai-rantai yang selanjutnya gitu ya, maka ditulis R untuk merepresentasikan rantai-rantai yang masih terikat ya, masih panjang sekali terikat pada molekul glikogen ini. Nah, kemudian glikogen degradasi atau glikogenolisis ini terdiri atas 3 langkah. Yang pertama yaitu lepasnya glukosa 1 fosfat atau dilepasnya glukosa 1 fosfat dari glikogen. Yang kedua, remodeling glikogen substrat untuk degradasi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, konversi glukosa 1 fosfat menjadi glukosa 6 fosfat untuk metabolisme yang lebih jauh. Nah, ini merupakan bagian dari pemecahan glikogen. Jadi, pertama-tama glikogen itu akan dipecah menjadi glukosa 1 fosfat dengan enzim glikogen fosforilase, kemudian
glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan enzim fosfoglukomutase. Nah, selanjutnya glukosa 6-fosfat ini bisa diproses, bisa dimetabolisme lebih lanjut melalui ya bagan-bagan yang ada di bawahnya itu. Nah, kita lihat dulu seperti apa sih detailnya gitu ya. Nah, di sini dikatakan glukosa 6-fosfat yang dihasilkan dari pemecahan glikogen itu memiliki 3 takdir gitu ya, atau 3 proses ya. Dia akan diproses lebih lanjut melalui 3 cara. Yang pertama itu glukosa 6-fosfat bisa digunakan sebagai substrat glikolisis. Ya, kalau kita lihat di bagian ini ya, glukosa 6-fosfat dia bisa menjadi substrat glikolisis. Nah, berarti di sini sehingga dia akan dipecah menjadi pirufat. Nah, kalau dia dipecah jadi pirufat, nanti pirufat ini juga bisa dimetabolisme lebih lanjut, bisa melalui fermentasi asam laktat, atau pirufat ini akan masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat gitu ya, dengan aerob gitu ya, atau respirasi aerob, sehingga dipecah seluruhnya sehingga menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kemudian yang kedua, glukosa 6-fosfat itu juga bisa diproses oleh jalur pentosa fosfat untuk menghasilkan NADPH dan derivat-derivat dari ribosa gitu ya. Nah, berarti yang kedua ini glukosa 6-fosfat bisa diubah ya menjadi ribosa dan NADPH melalui jalur pentosa fosfat, sehingga bisa digunakan lebih lanjut. Kalau kita sudah membahas tentang jalur pentosa fosfat itu menghasilkan NADPH itu untuk metabolisme yang sifatnya biosintesis. Kemudian ribosa itu bisa digunakan untuk bahan asam nukleat, misalnya DNA dan RNA. Nah, selanjutnya yang ketiga, glukosa 6-fosfat itu juga bisa dikonversi menjadi glukosa bebas. Yang kemudian glukosa ini akan dilepaskan ke aliran darah, dan yang kemudian akan diambil gitu ya, aliran darah ini untuk diedarkan gitu ya ke seluruh tubuh atau sel-sel tubuh yang membutuhkan. Nah, konversi glukosa 6-fosfat menjadi glukosa bebas ini biasanya terjadi di liver. Ya, terjadi biasanya di liver, atau kemudian ada di usus halus dan ada di ginjal, tapi jumlahnya lebih sedikit. Yang paling banyak konversi glukosa 6-fosfat menjadi glukosa bebas itu biasanya terjadi di liver. Nah, berarti kalau di bagian ini yang ketiga, glukosa 6-fosfat itu melalui di liver, di sel-sel liver itu dengan enzim glukosa 6-fosfatase akan diubah menjadi glukosa bebas. Ya, free glucose. Kemudian glukosa bebas ini akan masuk ke dalam pembuluh darah dan masuk ke dalam aliran darah sehingga bisa diedarkan ke seluruh tubuh dan digunakan untuk jaringan-jaringan yang lain. Langkah pertama dari glikogenolisis ini adalah fosforilasi. Nah, di sini ada molekul glikogen. Nah, ini molekul glikogen yang kemudian dipecah gitu ya, atau didegradasi. Untuk enzim yang mengkatalisis pada reaksi ini adalah glikogen fosforilase. Jadi molekul glikogen ini yang masih utuh ini akan ditambahkan ortofosfat sehingga dan dikatalisis oleh glikogen fosforilase sehingga dia akan melepaskan satu monomer glukosanya dan ditambahkan dengan ortofosfat ini sehingga menghasilkan glukosa 1-fosfat. Nah, kemudian yang ini adalah molekul glikogen sisanya gitu ya. Karena sebenarnya kalau glikogen ini kan dia rantainya panjang sekali dan bercabang-cabang. Nah, yang dilepaskan pada fosforilasi ini adalah satu monomer yang paling ujung gitu ya. Monomer-monomer yang paling ujung dari glikogen gitu ya. Sehingga masih ada rantai-rantai molekul glikogen yang tersisa gitu ya. Nah, kemudian dari langkah fosforilasi ini, glukosa 1-fosfat itu sudah bisa langsung masuk ke mengalami pergeseran molekul fosfat sehingga glukosa 1-fosfat itu bisa langsung diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, nanti glukosa 6-fosfat akan di metabolisme lebih lanjut, dia bisa masuk ke jalur glikolisis, kemudian bisa masuk ke jalur pentosa fosfat, atau kemudian bisa diubah menjadi glukosa bebas gitu. Nah, pelepasan glukosa 1-fosfat ini sebenarnya dia sangat sangat berguna gitu ya. Dia itu ada keuntungannya gitu ya. Dia sangat sangat ada keuntungannya dibandingkan kalau dihidrolisis gitu ya. Dalam buku Burke-Timoczko ini dikatakan bahwa pelepasan glukosa 1-fosfat itu
secara energi yang dibutuhkan itu, eee, apa ya, dia menguntungkan gitu ya, dia menguntungkan. Karena apa? Karena glukosa yang dilepaskan itu sudah dalam bentuk terfosfatasi ya, atau dia sudah difosforilasi. Jadi dia sudah dalam bentuk glukosa, dan ada fosfatnya. Nah, dibandingkan dengan pelepasan glukosa yang dengan, cara hidrolisis, maka itu dilepaskanlah glukosa biasa. Jadi dia belum ada gugus fosfatnya begitu ya. Sehingga kalau dia mau masuk ke dalam, glikolisis, maka harus ditambahkan dulu dengan fosfat, yang artinya itu harus menambahkan satu molekul ATP. Jadi energinya lebih banyak terbuang ketika, pelepasan glukosa itu dengan cara hidrolisis. Kalau dengan fosforilasi seperti ini, maka dia sudah ada fosfatnya, maka dia menghemat energi atau menghemat ATP begitu ya. Sehingga bisa langsung masuk ke jalur glikolisis. Kemudian, keuntungan yang kedua itu adalah, ketika glukosa 1-fosfat itu ada di dalam sel otot, maka dia sudah dalam bentuk muatannya negatif ya, karena, fosfat ini dia muatannya negatif, ya di sini dia muatannya negatif. Nah, kalau, dia dalam bentuk yang bermuatan negatif ini, maka dia tidak bisa bebas keluar masuk sel gitu. Jadi dia bisa, bisa dikontrol gitu ya dalam sel, eee, berbeda kalau misalnya dia dilepaskan dalam bentuk glukosa bebas, maka glukosa bebas ini bisa mudah keluar masuk sel gitu. Jadi lebih susah untuk dikontrol. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah remodeling. Dalam langkah remodeling ini, kita membutuhkan enzim transferase dan satu lagi enzim alfa 1,6 glukosidase. Nah, untuk enzim transferase ini dia fungsinya untuk memindahkan 3 blok residu glikosil dari satu ujung cabang, glikogen, dan kemudian harus dipindahkan ke ujung yang lainnya. Akibat dari transfer atau pemindahan 3 blok glikosil ini, maka akan menghasilkan apa ya, terekspos gitu ya, single glukosa residu pada cabang alfa 1,6 ikatan glikosidik. Jadi nanti kita lihat gambarnya yang lebih jelas, apa sih yang terjadi pada langkah remodeling ini yang dikatalisis oleh enzim transferase ini memindahkan gitu ya, memindahkan 3 blok residu glikosil dari satu cabang ke, cabang, rantai yang lain gitu ya. Yang kemudian nanti akan hasilnya itu ada satu single residu glukosa yang masih terikat pada cabang alfa 1,6 glikosidik. Nah, kemudian enzim lainnya yang dibutuhkan pada langkah remodeling ini adalah enzim alfa 1,6 glukosidase atau yang disebut sebagai debranching enzim ya. Nah, kalau di sini kita lihat, glikogen ini berarti, cabang ya, dia ada ikatan 1,6, ikatan alfa 1,6 glikosidik di sini. Nah, maka ikatan inilah yang akan dipecah gitu ya, akan dipecah dengan alfa 1,6 glukosidase atau, dengan, dengan reaksi hidrolisis ya, karena dia membutuhkan air sehingga nanti akan, dihasilkanlah molekul glukosa bebas dan, molekul glikogen sisanya. Nah, itu ada dua enzim ya untuk langkah remodeling ini. Yang pertama adalah transferase dan yang kedua adalah alfa 1,6 glukosidase. Nah, ini merupakan gambar bagan dari, pemecahan glikogen. Jadi kalau ini langkah yang pertama tadi ya, yang pertama tadi ini awalnya, molekul glikogen itu akan dipecah gitu ya dengan enzim fosforilase. Nah, bagian mana yang, dipecah? Yaitu bagian yang paling luar ini yang warnanya merah-merah. Jadi, residu glukosa yang paling luar ini bisa langsung dilepaskan dengan enzim fosforilase, sehingga menghasilkan glukosa 1-fosfat yang berjumlah 8 molekul ya. Ini yang paling luar, yang warnanya merah ini, dia bisa langsung dilepaskan dengan enzim fosforilase. Nah, selanjutnya, enzim fosforilase ini tidak bisa lagi untuk memecah, cabang-cabang glikogen lebih lanjut. Nah, sehingga dia harus melalui langkah remodeling, yaitu yang pertama dia harus eee cabang yang di sini nih, yang warnanya biru, ini harus dipindahkan dulu. Ya 3 blok glukosa ya, yang ada di cabang ini harus dipindahkan dulu di cabang yang satunya, di cabang yang ini. Melalui, dikatalisis oleh enzim transferase. Sehingga ketika dia sudah di sini, dia sudah dipindahkan ke ujung rantai yang lain, maka, tersisalah satu
satu residu glukosa yang warnanya hijau ini. Nah, di residu glukosa yang tersisa single ini, dia punya ikatan 1,6 glikosidik. Jadi di sini ada ikatan 1,6 glikosidik. Nah, ikatan ini harus dipecah gitu ya dengan enzim alfa 1,6 glukosidase. Nah, kalau dia sudah dipecah, dia dikatalisis oleh enzim alfa 1,6 glukosidase, maka glukosa yang warnanya hijau ini dia akan dilepaskan sehingga yang tersisa adalah molekul glikogen yang rantainya panjang ini. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, maka yang ujung-ujung ini bisa dipecah lagi dengan enzim fosforilase. Nah, langkah yang ketiga dari pemecahan glikogen ini adalah konversi glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, kalau kita ingat tadi langkah pertama, glukosa 1-fosfat itu dihasilkan dari pemecahan glikogen dengan fosforilasi atau dengan enzim fosforilase tadi itu, kemudian dihasilkan glukosa 1-fosfat. Kemudian setelah itu, glukosa 1-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan dikatalisis oleh enzim fosfoglukomutase. Nah, sebenarnya enzim mutase ini dia fungsinya untuk memindahkan gugus fosfat yang awalnya artinya terikat di atom C nomor 1 sehingga namanya glukosa 1-fosfat ya. Kemudian dia akan dipindahkan ke atom C glukosa yang nomor 6 sehingga dihasilkanlah eh, molekul glukosa 6-fosfat. Nah, dari sini kemudian nanti akan bisa di metabolisme lebih lanjut, glukosa 6-fosfat akan bisa masuk ke jalur glikolisis atau kemudian masuk ke dalam jalur pentosa fosfat atau kemudian diubah menjadi glukosa bebas dan akan masuk ke dalam aliran darah dan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Nah, demikian video kali ini. Kita akan kembali dengan video-video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.